Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom komunisme. Ulil Absar Abdallah, Staf Peneliti Lakpesdam NU Jakarta. Ketakutan akan komunisme bisa dipahami, tapi juga sulit diterima. Peristiwa-peristiwa politik pada era 1960-an memang meninggalkan trauma bagi banyak orang Indonesia, terutama umat Islam. Apalagi kajian historis objektif atas periode itu seperti tertutup rapat karena kebijakan pemerintah lalu yang memandang komunisme dan PKI sebagai musuh besar. Karena data-data historis itu kurang tersedia dan diskusi dingin serta sehat soal itu berhenti. Yang tersisa adalah sejumlah momok yang sengaja dirawat pemerintahan lalu untuk melanggengkan kekuasaan. Boleh dikata penjelasan atas peristiwa sekitar 1965 saat pecahnya peristiwa G30 SPKI hanya secara sepihak diberikan pemerintah. Penafsiran atas segala hal menyangkut peristiwa itu pun menjadi monopoli pemerintah. Akhirnya kita hanya berucap jika ada suatu histeria begitu menghantui masyarakat, itu tak lain adalah histeria yang diciptakan. Karena penafsiran sejarah yang diberikan pemerintah dulu mirip indoktrinasi yang kasar. Kita hanya bisa bilang ketakutan masyarakat atas bangkitnya kembali komunisme adalah tanda masih kuatnya akar-akar indoktrinasi rezim yang selalu menghujam ke dalam kesadaran masyarakat. Karena itu, kita sulit menerima ketakutan yang sudah tak masuk akal itu, meski kita bisa mengerti sebab-sebab politik yang menimbulkannya. Sulit kita terima karena sebagian besar penjelasan soal komunisme di Indonesia hampir seluruhnya diberikan secara sepihak oleh rezim yang lalu untuk kepentingannya sendiri. Ketakutan itu juga tak bisa kita terima karena merintangi suatu pengkajian kritis atas seluruh konteks peristiwa G30 SPKI. Secara umum, ketakutan itu juga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berdiskusi secara bebas dan terbuka soal baik buruknya Marxisme. Kenyataan bahwa sebagian dari sejarah perjuangan bangsa kita juga melibatkan ide-ide politik yang bersumber dari Marxisme tak pernah dikemukakan kepada generasi sekarang. Bahkan kenyataan bahwa sebagian inspirasi yang mengilhami pelbagai pasal dalam UUD 45 datang dari ide-ide sosialisme dan juga Marxisme juga jarang disinggung dalam pelajaran sejarah. Mungkin anak-anak sekarang tak tahu lagi Bung Karno dulu pernah menulis soal Islam, Marxisme dan nasionalisme. Dia mengusahakan terjadinya semacam front perjuangan nasional yang melibatkan baik kekuatan Islam, Marxis _sosialis dan nasionalis. Saya kira keberatan umum atas komunisme di Indonesia karena dua hal. Pertama, gerakan politik yang melandaskan diri pada ajaran komunisme di Indonesia, yaitu PKI, telah melakukan semacam pengkhianatan politik atas negara nasional Indonesia. Peristiwa yang selalu disebut dalam hubungan ini adalah pemberontakan Madiun dalam kurung 1948
serta usaha yang dikesankan pemerintah Orba sebagai coup oleh PKI dalam kurung 1965. Kedua, keberatan yang sifatnya teologis atau ketuhanan. Kesan umum yang tak pernah dicek secara kritis adalah PKI itu anti Tuhan dan memusuhi agama. Saya katakan tak pernah dicek secara kritis karena banyak bukti sejumlah penganut ideologi Marxisme juga seorang muslim yang saleh, seperti Haji Misbak dari Surakarta, Tan Malaka, contoh lainnya. Saya mengajukan keberatan lebih mendasar pada Marxisme, sekurang-kurangnya Marxisme yang telah ditafsir ulang oleh Lenin dan diteruskan Stalin, yakni di dalam seluruh praktis politiknya, entah di bekas Uni Soviet atau di negeri-negeri yang dulu jadi satelitnya. Demokrasi tak pernah menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan kehidupan publik. Bahkan boleh dikatakan Marxisme, Leninisme adalah antitesis demokrasi. Tak mungkin ada demokrasi dengan Marxisme, Leninisme, juga sebaliknya. Toh saya tak bisa bilang komunisme tak punya hak hidup dalam sistem demokratis. Imperasif demokrasi menuntut kita menyediakan ruang politik yang sama kepada semua aspirasi dan pandangan politik. Jika demokrasi diselenggarakan secara selektif, pasti akan terjadi distorsi tak sehat dalam sistem politik. Jika karena alasan tertentu Marxisme dilarang di Indonesia, tak mustahil suatu saat sekte dominan dalam agama tertentu minta bantuan pemerintah untuk melarang sekte kecil saingannya. Jika demokrasi dipraktekkan secara selektif, tak mustahil segolongan umat Islam minta pemerintah melarang sekte-sekte kecil saingan sekte besar, yakni kaum Sunni. Lebih jauh kita bisa katakan demokrasi yang dimengerti secara statistik saja memungkinkan kelompok besar dalam masyarakat menggunakan jumlah sebagai alasan untuk menegakkan keseragaman sosial yang menjadi ciri sistem totaliter. Karena itu, demokrasi tak cukup dipahami sebatas sebagai sistem politik yang ditegakkan atas prinsip 50% plus 1. Saya ingin menyebut itu sebagai demokrasi statistik, sebab jangkar sistem demokrasi bukan hanya jumlah, tapi juga kebebasan yang dilekatkan pada perorangan. Atas dasar prinsip kebebasan ini, kita harus memberi hak hidup kepada semua kelompok dalam masyarakat, meski itu musuh kita. Memang pengertian demokrasi liberal semacam ini terasa agak keras dan ketus di mata masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan politik serba seragam. Bagi sebagian umat Islam, argumen memberikan hak hidup kepada komunisme atas dasar imperatif demokrasi mungkin agak aneh. Bagaimana mungkin orang komunis yang tak percaya Tuhan diberi hak hidup? Sebetulnya jawaban atas keberatan semacam ini bisa sepele. Pernahkah Islam memaksa orang percaya pada Tuhan? Apakah dalam konsepsi Islam orang yang tak percaya Tuhan kehilangan hak-hak sipilnya? Soal komunisme yang dipicu Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 akan menjadi tes. Apakah demokrasi yang kita perjuangkan sekarang adalah demokrasi selektif atau demokrasi sungguhan? Panji Masyarakat nomor 51 tahun 3 Romawi 12 April 2000 halaman 21.